Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mikafti Thaifatun Mansuro dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. NIM aku 25000290070. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalaman kisah aku dari SD sampai sekarang jadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi yang pertama tuh pas waktu SD. Dulu waktu SD tuh aku anaknya pendiam banget, gak suka bersosialisasi sama orang lain, gak suka berinteraksi sama orang lain. Jadi temen aku waktu SD tuh cuma sedikit, kayak ya cuma beberapa doang gitu. Lalu memasuki masa SMP, aku pengen ngubah diri aku yang lebih baik gitu, pengen berinteraksi sama orang lain, pengen punya banyak teman juga sebenarnya. Tapi aku masih malu-malu gitu waktu masuk SMP kelas 7 itu. Aku juga sempat down karena bersosialisasi tuh kayak kita harus butuh energi yang banyak banget. Aku tuh juga anaknya kalau misalkan ngobrol sama orang nih, misalkan kita salah ngomong gitu, itu jadi kepikiran buat kita gitu loh. Jadi dipikir-pikir terus, ini tadi omongan kita salah nggak ya, omongan aku salah nggak ya, harus ini itu, pokoknya jadi OVT deh. Nah waktu SMP tuh aku pernah ikut ekstrakurikuler yaitu PMR. Aku belajar di ekstrakurikuler PMR tuh kita harus banyak berinteraksi sosial sama orang lain. Jadi waktu SMP kelas 7 aku lagi berusaha diri buat ngubah diri jadi yang lebih baik. Itu selama ngikutin PMR kayak rasanya seru banget, bisa sosialisasi sama orang lain ternyata. Oh jadi aku bisa ngerasain, oh jadi seseru ini ternyata ya punya banyak teman. Waktu kelas 8 kan kita pandemi, jadi otomatis kita belajar di rumah dong selama sebulan atau beberapa bulan atau setahun kalau nggak salah. Dan langsung pas masuk-masuk COVID udah hilang, kita masuk langsung ke kelas 9. Pas masuk waktu kelas 9 itu, setelah COVID-19, aku mulai banyak yang kenal nih dari berbagai kelas. Dari kelas A, B, C, D, rata-rata aku kenal. Gara-gara PMR itu, aku orangnya sekarang jadi suka ngobrol sama orang lain. Jadi banyak yang kenal aku juga banyak yang kenal mereka gitu. Tapi nggak semuanya, cuma rata-rata. Pas lulus waktu SMP, aku mulai ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Nah, waktu SMA itu, waktu udah masuk SMA, aku mulai ngikut banyak kegiatan, bukan di sekolah, tapi di desa aku, di sekitar rumah aku. Kegiatannya tuh lumayan banyak, kayak yang pertama tuh acara malam tasyakuran 17 Agustusan. Aku pas itu pernah ditunjuk jadi MC, tapi aku kayak ragu gitu harus ngobrol di depan banyak orang, masih agak gugup gitu. Awalnya tuh aku nggak mau ditunjuk jadi MC, tapi temanku kayak maksa aku buat ikut jadi MC. Maksa aku sampai mau, tapi ya udah akhirnya ya udah deh aku mau kayak gitu. Nah waktu jadi MC di malam tasyukuran 17 Agustusan itu aku ada salah ngomong, terus dibenerin lah sama ibu-ibu PKK kalau nggak salah deh, harus gini harus gitu. Jadi aku kayak agak salah ya, oh ya udah, tapi nggak aku pikirin, kayak ya udah deh diem aja, ya nurut sama ibu-ibu itu. Aku waktu itu nge-MC tapi sambil baca kertas gitu. Jadi kita udah disiapin kertas dari Bapak RT. Jadi tulisan kertasnya tuh ada pembukaan, isi-isinya. Jadi kita tinggal baca. Menurut orang-orang gampang jadi MC gitu, tapi menurut aku masih lumayan susah karena first time jadi MC di kelas 10. Acara yang kedua yaitu kepanitiaan Agustusan. Jadi dari pihak Pak RT kayak ngusulin, ini biar remaja-remaja di sekitar rumah aku aja yang jadi panitia. Terus selang beberapa hari ada surat nih datang ke rumahku, kayak surat undangan kepanitiaan Agustusan. Dalam surat itu tuh ada keterangannya kayak kita disuruh kumpul buat ngebahas lomba-lomba apa aja nih yang mau dilakuin di RT kita. Lalu skip ke hari dimana kumpulan itu diadain. Nah diadainnya malam-malam. Pas aku udah datang ke rumah Pak RT, nah acaranya tuh di rumah Pak RT. Pas aku udah datang tuh udah banyak banget
remaja-remaja yang udah pada datang, kayak remaja-remaja yang laki, yang perempuan, terus ibu-ibu juga sebagian ada yang datang, bapak-bapak juga sebagian doang. Waktu udah kumpul semua, dimulailah bahas. Terus ada di mana Pak RT tuh mulai ngomong, siapa nih yang mau jadi ketua, terus wakil ketua, sekretaris, sama bendahara. Ada yang lainnya juga. Nah, kalau ketua sama wakil ketua itu udah ada yang ditunjuk sama Pak RT, laki-laki. Terus tinggal nih sekretaris sama bendahara. Nah, waktu itu Pak RT langsung ngomong tuh ke aku, kamu kah yang mau jadi sekretaris? Gitu. Aku sebenarnya mau ditunjuk jadi sekretaris, tapi aku ngusulin. Jadi kayak, boleh nggak Pak kalau sekretarisnya dua gitu. Jadi sekretaris sama wakil sekretaris. Setelah pembagian itu kita ngadain kayak makan-makan, ngobrol-ngobrol satu sama lain, ngobrol-ngobrol sama ibu juga waktu kumpulan kepanitiaan Agustusan itu. Nah, lalu skip ke acara yang ketiga, yaitu kumpulan remaja masjid. Nah, di kumpulan remaja masjid itu isinya kita ngajarin anak-anak ngaji setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu pas hari puasa. Rasanya kayak seneng banget bisa ngajarin anak-anak ngaji gitu. Kita tuh bisa berbagi ilmu kan sama mereka. Jadi ngajarin mereka yang tadinya nggak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Jadi kita tuh ngajarin dari yang nggak bisa ngaji sampai Al-Quran. Di situ diajarin semua. Kegiatan itu free, nggak bayar sama sekali pas mau ngaji ke kita. Kita harus butuh kesabaran ekstra ngadepin anak-anak yang semisal nih, kayak nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Jadi kita harus bujuk mereka supaya maulah ngaji sama kita gitu. Dari semua kegiatan yang udah aku lakuin selama di rumah itu, dari kumpulan kepanitiaan Agustusan, lalu kumpulan remaja masjid, terus ada malam tasyukuran Agustusan. Dari semua kegiatan itu ngubah diri aku banget jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya pas SD tadi, yang tadinya pendiam, gak suka banyak ngobrol, gak suka bersosialisasi sama orang lain. Sekarang malah sebaliknya, aku jadi suka ngobrol sama orang lain, terus mulai topik duluan sama orang lain, jadi gak pemalu lagi. Walau sifat pemalunya tuh masih ke bawah sampai sekarang, kayak masih sedikit lah, gak terlalu banyak kayak pas waktu SD itu. Jadi itulah kisah aku guys, yang dari SD sampai masuk SMA ini. Yang tadinya jadi pendiam, sekarang jadi aktif. Nah, aku juga mau nampilin beberapa foto aktivitas yang aku lakuin selama acara di rumah itu.